Percaya Engkau hadir dengan manusia ini. Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Dan kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Yang telah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan Tuhan membukakan berkat-berkat berkelimpahan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bagi mereka saat ini yang seolah-olah jalannya tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan-jalan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini juga, mari Kau berbicara di tengah kami Tuhan, apa yang harus kami kerjakan untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap bekerja bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa sungguh-sungguh ketika kami mengandalkan Tuhan, itu tidak akan menjadi percuma dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya, setiap apa yang kami dengar, semua bersumber dari Engkau. Dan kami siap menjadi pelaku dari kebenaran firman itu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Kita berikan Haleluya. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, shalom Saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, kita bersama Yesus pasti luar biasa. Nah Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita banyak mendengar berita-berita di luar ya Saudara, yang bagaimana perang dan lain sebagainya juga menakutkan kita. Bahkan kita juga mulai Saudara ada rasa-rasa khawatir karena Republik Indonesia, ya negara kita sudah mulai siap-siap juga kalau Australia masih nekat nyerobot sebuah pulau yang ada di kawasan Indonesia. Nah mereka tentara kita juga sudah siap siaga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mendengar berita-berita ini, saya katakan ya, sebagai manusia kita pasti takut. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti ada di pihak kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara mengenai padang gurun Saudara. Ya, padang gurun. Dan saya percaya padang gurun itu harus dilewati, harus dialami, harus dilalui oleh semua umat Tuhan. Kenapa? Karena padang gurun itu adalah pintu untuk menuju tanah perjanjian. Ya, kalau nggak lewat padang gurun nggak akan pernah sampai tanah perjanjian, Saudara. Jadi kalau kita nggak lewat padang gurun, kita nggak akan pernah sampai kepada tanah perjanjian. Oleh sebab itu, kalau kita sedang ada di dalam situasi, kita sedang berjalan, kita sedang menghadapi padang gurun dalam kehidupan kita, mungkin persoalan, masalah yang seolah-olah dalam tanda kutip tidak pernah berhenti atau tidak pernah selesai. Sehari ini saya mau katakan bahwa padang gurun itu hanya sementara. Amin.
Kasih tahu kanan kirinya padang gurun hanya sementara. Amin. Segala sesuatu pasti ada selesainya, nggak mungkin tidak. Jadi padang gurun itu hanya sementara. Kenapa? Janji Tuhan membawa kita dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi kita dilewatkan padang gurun. Apakah selama-lamanya bangsa Israel di padang gurun? Tidak, Bapak Ibu. Jadi padang gurun itu hanya sementara. Suatu saat pasti kairos Tuhan atau waktu Tuhan, saudara dan saya pasti akan ada di tanah perjanjian. Yaitu tanah yang penuh dengan kesuburan. Artinya apa? Kita pasti mengalami berkat yang luar biasa. Yang penting bagian kita taat dulu pada waktu kita di padang gurun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, padang gurun juga berbicara mengenai ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan padang gurun? Kenapa Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita? Dan padang gurun itu, saudara, semua mengalami, mau pendeta ya, mau jemaat biasa mau pendeta besar seperti saya badannya doang. Yang besar, saudara, mau pendeta kecil, Pak Sadra kecil, saudara, semua pasti mengalami padang gurun. Ada amin. Ya, ini Pak Sadra belum mengalami padang gurun sakit, tetapi saudara kita lihat, padang gurunnya sementara, selesai tepat pada waktu Tuhan. Amin, saudara. Nah, kenapa saudara Tuhan izinkan padang gurun itu terjadi? Mari kita akan membaca dalam kitab Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3 dikatakan, ingatlah, ya, kita tampilkan tolong, Ulangan 8 ya, ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Atau dengan baik, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini kenapa Tuhan izinkan padang gurun. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini jelas sekali dengan maksud merendahkan hatimu. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk kita memiliki kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Merendahkan hati kita artinya apa, saudara? Bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Jelas firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes juga mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kitab Wahyu juga mencatat bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Oleh sebab itu kalau kita ada di padang gurun, saudara, artinya sebenarnya kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Kita bisa koreksi. Kenapa kok persoalan nggak pernah selesai dalam hidup kita? Kenapa persoalan masalah itu lagi. Dan kita memang berkutat di padang gurun. Persoalan itu, saudara, kenapa nggak selesai? Jelas dikatakan, apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak? Kita nurut Tuhan atau enggak? Itu Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita nurut Tuhan, maka padang gurun itu akan cepat selesai. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, supaya kita juga merendahkan diri kita, dikatakan, ya, Tuhan izinkan kelaparan, persoalan, masalah, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sebagai umat tebusannya. Saudara dan saya telah ditebus dengan harga lunas melalui kematian Yesus di atas kayu salib, dan saya percaya bahwa, saudara, bahwa apapun yang kita alami, persoalan masalah yang kita alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Mengapa padang gurun itu terjadi di dalam kitab Keluaran 13 ayat 17 dan 18 juga mengatakan. Keluaran 13, 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara lihat di sini. Ada jalan yang paling dekat, tetapi kenapa Allah tidak menuntun, tidak melalui jalan yang dekat? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara perhatikan, ada jalan pintas menuju tanah perjanjian. Tetapi kita lihat Allah justru menuntunnya, dia berputar. Kenapa? Karena Allah tahu persis yang di depan nanti kamu akan hadapi peperangan yang dahsyat. Dan Allah tahu persis bahwa kamu belum mampu, kamu tidak akan pernah mampu menghadapi orang-orang Filistin. Maka Allah menuntun dia berputar, saudara, untuk mempersiapkan bangsa Israel ini siap berperang. Jadi, saudara, kadang Tuhan izinkan kok lama banget ya, persoalan nggak selesai-selesai. Kenapa, saudara? Supaya saudara siap. Ketika kita siap menghadapi persoalan yang lebih besar di depan kita, saudara, Allah menuntun kita karena Allah tahu ada persoalan yang akan datang. Ada persoalan yang lebih besar yang akan kamu hadapi. Maka padang gurun itu kita diputar oleh Allah. Supaya kita siap, Bapak Ibu. Bangsa Israel ini siap menghadapi tentara-tentara Filistin. Oleh sebab itu jangan kita, pada waktu saudara dan saya masuk di padang gurun, jangan kita tengking dalam nama Tuhan Yesus persoalan selesai. Tuhan izinkan kok saudara. Ya seperti saya pada waktu saya ke Berau, saudara, ya pada waktu saya ke Berau, penginjilan ke manusia perahu, ya saya berapa malam di lautan diombang-ambingkan dengan perahu yang kecil, dengan kapal yang kecil, saudara. Dan saat itu setelah selesai saya membaptis ya puluhan sampai 56 orang lebih, saudara, baptis di manusia perahu. Dan ketika saya pulang, gelombang begitu besar, ombak begitu besar, kapal kompasnya rusak. Waduh, kalau namanya kompas rusak, nggak ngerti arah. Lautan itu cuma bulat aja, saudara, nggak kelihatan, saudara, ujung-ujungnya. Itu di samudera, saudara, bukan di lautan kecil. Saudara dikasih Tuhan Yesus, bensin tinggal sedikit, bahan bakarnya. Gelombang besar, apa yang saya lakukan? Mazmur 91, saya bergontor. Saudara, tengking, saudara. Dalam nama Yesus, semua gelombang ini berhenti. Kagak berhenti, saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Akhirnya, apa yang saya lakukan? Terserah Tuhan aja deh. Kalau aku mau mati di sini, biarkanlah. Tapi saya minta satu hal ya Tuhan. Jasadku diketemukan. Cuma itu doang. Nah, begitu benar begitu kita sudah jalan, nggak ngerti arah. Tahu di ujungnya, saudara. Itu kayaknya yang pulau itu. Yang kita kemarin berangkat, kita telusurin, ketemu juga. Saudara mau tahu, bensin yang tadinya tinggal segini, tetap segini. Kenapa? Saya percaya itu Tuhan dan malaikatnya yang mendorong saya. Sampai kita kaumnya bingung. Kok bisa ya? Saudara, dari kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menghadapi padang gurun, kita menghadapi persoalan, jangan takut. Mungkin Tuhan sedang menuntun kita berputar demi mempersiapkan sesuatu yang besar di depan kita. Ada amin? Sehingga ketika saudara menghadapi persoalan yang besar, saudara enteng. Kenapa? Saudara sudah dilatih oleh Tuhan di padang gurun. Amin. Terus saya menghadapi padang gurun pada waktu saya full timers, masuk full timers, saudara.
Padang gurunnya besar banget. Dan saya difitnah, saudara, padang gurunnya luar biasa. Yang fitnah adalah orang yang berdiri di atas mimbar lagi. Saya belum, saudara, saya masih, belum berdiri di atas mimbar, saya masih tukang servis AC. Saya dikasih Tuhan Yesus, saya difitnah habis. Dan ketika saya memberontak sama Tuhan, justru padang gurun itu gak pernah selesai. Tapi ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya ampuni orang itu, saya cuci kakinya, padang gurun saya selesai. Saudara, kita sulit Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika saya menghadapi padang gurun yang lain, saudara, persoalan yang lain, saya bilang, udah biasa, karena yang lebih besar sudah saya alami. Saudara. Jadi merasa enteng. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu, ayo saudara, jangan kita mau mencari jalan pintas. Jangan kita mencari jalan pintas. Jangan saudara ketika kita menghadapi persoalan masalah, misalnya di sini sih nggak ada. Misalnya kita kesulitan uang, jangan kita langsung berpikir, gue pinjam si A, gue pinjam si B. Jangan, saya katakan. Kenapa? Karena dengan jalan pintas, kita nggak akan pernah bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Ada amin? Kenapa? Karena kita berusaha menolong diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita berusaha menolong diri kita sendiri. Padahal Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Perhatikan saja, ketika kita mengalami sebuah kesulitan, misalnya keuangan. Ada pinjol. Dikejar-kejar seumur hidup, saudara. Nggak selesai-selesai hutangnya. Saya juga pernah, bukan pinjol, saudara. Kartu kredit. Di sebuah bank saya nggak perlu sebutkan, saudara. Perasaan sudah saya banyak kok masih segini terus ya. Sampai saya bingung, akhirnya saya putus asa. Udah saya lunasin aja semuanya. Langsung damai sejahtera. Dan akhirnya saudara, saya langsung gunting aja itu kartu kredit. Sampai hari ini, sudah sekian tahun saya nggak pernah pegang kartu kredit. Buktinya saya tetap bisa saudara belanja. Ada amin saudara. Daripada kita apa-apa kredit, saudara, sepatu kredit bunyi dipakai saudara, daster kredit, disimpatin begitu, begitu. Ya jangan Bapak Ibu, amin. Kalau kita belum, ya kita berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan kita. Jelas kan Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28 apa? Yuk, kita baca sama-sama ya. Ini ayat yang luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah dalam untuk mendatangkan bagi siapa? Bagi mereka yang siapa yang mengasihi Tuhan. Berarti ayat ini buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang yang dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu ayo saya ajak saudara tetap kuat. Ada 5 hal kenapa Tuhan izinkan, ya, kenapa Tuhan izinkan kita lewati padang gurun, ya. Ada 5 hal Tuhan ingin ajarkan kepada kita mengenai padang gurun. Yang pertama, di padang gurun itu membangun daya tahan kita. Membangun daya tahan kita. Soal apa? Kerohanian kita. Soal apa, saudara? Daya tahan imun kita, Bapak Ibu. Tuhan sedang membangun itu semua. Coba kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan apa? Ketekunan, saudara. Dan dari ketekunan apa? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang itu buah yang siap dikonsumsi. Buah yang matang itu buah yang sungguh-sungguh, buah yang mahal, buah yang siap dikonsumsi. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah tertunda. Ada amin. Dan dikatakan apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Justru di padang gurun inilah, saudara,
Kita menghadapi persoalan apapun, coba cek dengan baik. Kita nggak kekurangan suatu apapun. Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara kita. Jadi hari ini, kalau saudara ada di padang gurun, percayalah bahwa Tuhan izinkan itu supaya kita kuat, kerohanian kita kuat, kita tekun di dalam iman kita tekun dalam iman percaya kita, menantikan jawaban Tuhan, kita tekun gitu, dan kita akan menikmati buah yang matang. Ini dahsyat banget. Yang kedua, dari pelajaran apa? Bahwa padang gurun itu sementara dan Tuhan izinkan kepada kita. Yang kedua, melatih kesabaran kita. Padang gurun, saudara dan saya tentunya berbeda-beda. Ya, ada padang gurun suami istri. Saudara kemarin saya konseling dengan pendeta, gembala. Pak, saya bingung. Kenapa? Ini pembangunan, saya stop dulu ya Pak, pembangunan gereja. Belum, memang kenapa? Iya Pak, saya bingung, ini kan yang kita pakai ini kan tempat ibadah, rumah istri saya, gitu. Dalam hati saya, istri lu siapa? Apa lu, gitu kan? Saya sampai mikir loh, ini kok suami istri bisa terpisah-pisah begini? Jadi kalau ada apa-apa saya takut. Maksudnya gimana? Ya takut kalau istri saya tiba-tiba jual rumah ini, tempat ibadah kita nggak ada lagi. Ini saudara hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ternyata padang gurunnya hubungan suami istri. Bayangin hamba Tuhan. Saya sudah kabur, saudara. Dikatakan, Pak, saya stop dulu ya Pak, ya minta maaf. Saya tahu Bapak sudah banyak kabur. Tapi biar beres dulu, saya mau minta tanda tangan istri supaya dia memberikan paling tidak digibahkan untuk GBI katanya. Ya pekarangan yang sebelah dan kecil aja. Kecil saudara, padahal cuma paling muat sekitar 50 orang. Saya tanyain kenapa, dia tahu istri saya aneh-aneh. Ada di badan GBI, keuangannya, kolektornya dipegang sendiri sama dia. Saya sudah bilang jangan, itu nyalain aturan kata gereja. Tapi tetap aja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Padang gurunnya berbeda-beda. Saya dan saudara juga padang gurunnya pasti berbeda-beda. Tetapi kita perlu percaya semuanya itu melatih kesabaran kita. Nah, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Ibrani 6 ayat 13 dan 15 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dikatakan di sana apa saudara? Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara, kesabaran itu supaya janji Tuhan nampak dalam kehidupan kita. Kalau kita sabar menantikan jawaban Tuhan, supaya apa saudara? Kita mengalami kalau kita sabar. Makanya tadi saya katakan ambil jalan pintas. Kita sabar dalam padang gurun itu. Sabar aja. Nikmati aja padang gurun. Kasih tahu kanan kirinya, padang gurunmu hanya sementara. Ada amin. Amin. Jangan kita gak sabar. Sabar aja. Pasti ada selesainya. Amin. Pasti ada selesainya. Kesabaran adalah jembatan dari iman untuk suatu kenyataan. Jadi kalau saudara sabar menghadapi padang gurun saudara, itu saudara sedang membangun sebuah jembatan. Jembatan iman untuk apa? Untuk melihat sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kita tahu bahwa Abraham menantikan 25 tahun janji Tuhan. Dia tetap sabar saudara. Dia tetap sabar dan dia percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, segala sesuatu kalau kita sabar, pasti firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semuanya indah pada. Amin.
Kairos Tuhan, indah pada waktunya. Apa pada burung saudara? Persoalan suami istri, masalah dengan anak, pekerjaan, bisnis saudara, usaha saudara, itu mungkin pada burung saudara. Sabarlah menghadapi segala sesuatu dan tetaplah gandul Gusti. Ya, tetaplah terus saudara bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap sama Tuhan, apapun masalah persoalan pada burung yang kita hadapi, pasti kita kuat, pasti kita sabar. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan kita di padang gurun? Untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin kita sibuk dengan urusan kita, mungkin kita sibuk dengan apa yang harus kita makan, minum, dan pakai. Mungkin kita sibuk, saudara, bisnis apa ini dan itu, sehingga saudara, Tuhan mau ngomong, kadang-kadang Tuhan tidak diberikan ruang dan waktu. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Dan Tuhan terima kasih, Engkau menyertai, Engkau memberkati pekerjaanku, usahaku, dan lain sebagainya. Anehnya besok pagi, karena ketiduran, saudara. Bagaimana Tuhan mau ngomong, saudara? Makanya kadang-kadang padang gurun itu bisa terjadi dalam diri kita. Pak Sabra 21 hari itu, saudara, padang gurunnya di rumah sakit. Saya 10 hari di rumah sakit. Ditambah kemarin 7 hari. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya tanya, kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan mau ngomong apa sih? Ya ternyata saudara, ketika saya dalam posisi yang begitu ngedrop, Tuhan teman tanya, kamu sakit? Iya Tuhan, saya sakit. Saya nggak kuat Tuhan, saya sakit. Kamu sekarang masih enak. Kamu sakit, ada obatnya, ada dokter, ada perawat, ada ini, ruangan bagus. Tetapi ketika pengadilanku turun atas umatku, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Kaget saya sebenarnya. Kenapa? Jadi saya harus mawas diri, kita harus mawas diri. Bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Baik secara pribadi datang dalam kehidupan kita, dalam arti kata, umur kita sudah cukup di dunia ini. Atau kedatangan Tuhan, yang untuk kedua kali semua orang benar diangkatnya dalam rapture, dalam kemuliaannya, itu bisa terjadi. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, tanda-tanda akhir zaman itu sudah jelas. Perhatikan aja, orang mudah emosi nggak hari-hari ini? Betul nggak? Mudah marah nggak? Dan kita perhatikan, banyak nggak orang yang mulai mementingkan diri sendiri? Betul ya? Saudara lihat di sini, banyak nggak sekarang kita perhatikan juga orang kawin cerai? Banyakkah sekarang kita perhatikan juga yang adanya makan minum, makan di restoran, di mana buka kafe dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah tanda-tanda akhir zaman di dalam Alkitab sudah tertulis. Jadi kalau Tuhan katakan, saat ketika penghakimanku datang, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi padang gurun diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita mendengar suara Tuhan sama seperti Yohanes, ya, anak Zakaria. Kalau kita membaca dalam Lukas 3 ayat yang kedua, Lukas 3 ayat yang kedua dikatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di mana? Di mana? Padang gurun. Di padang gurun Tuhan banyak berbicara juga kepada Musa, kepada Harun, kepada Hur. Di padang gurun, saudara. Oleh sebab itu, kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, berikan waktu, saudara. Berikan ruang kepada Tuhan. Waktu kepada Tuhan untuk Tuhan ngomong kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita alami, saudara. Atau kita lakukan. Berikan, saudara. Peka terhadap suara Tuhan. Jangan kita terus sibuk untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, padang gurun yang kita hadapi, sementara kita tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan. Kita tidak pernah berkata di Tuhan, Tuhan ngomonglah. Tuhan ngomong apa yang harus aku lakukan. Aku nggak kuat Tuhan. Tuhan ngomong aja. Saudara, ketika saya 7 hari kemarin saya terkapar,
Saya tanya, Tuhan mau ngapain? Ternyata Tuhan suruh kami doa puasa bersama-sama. Kenapa? Kita nggak tahu ke depannya, saudara bangsa ini. Semua prediksi akan menjadi resesi. Tapi saudara dan saya tetap resesi. Amin. Bagaimana caranya? Merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Doa puasa dan Sabtu kemarin, kita dilawan Tuhan habis-habisan. Ya, dipulihkan hati kita, dipulihkan keadaan kita. Ya, marifat keluar semuanya, ada pernyataan-pernyataan yang dahsyat. Dan saya percaya, ini yang dimau Tuhan. Kita bersama-sama para pekerja meminta kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh, saudara, ya, di saat-saat ini untuk menghadapi tahun ke depan ini, kita bersama-sama supaya keluarga besar GBI Regensi 1 ini diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kami akan bersama kita puasa dan puasa. Ini harus kita lakukan, tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Saya rindu saudara diberkati Tuhan. Saya rindu saudara tidak kena dampak krisis ini, tidak terdampak dengan kesulitan-kesulitan ekonomi. Tetapi yang lain boleh resesi, tetapi saudara dan saya tetap resesi. Amin. Tidak tipis, tapi artinya sangat luas, dan sangat jauh berbeda. Jadi padang gurun diizinkan supaya saudara kita mampu mendengar suara Tuhan. Dan yang keempat, padang gurun adalah pintu masuk ke tanah perjanjian. Tanpa padang gurun, saya tadi sudah katakan di depan, tanpa padang gurun, saudara, kita tidak akan pernah masuk dalam tanah perjanjian. Nanti pada bulan Februari, bulan 2, saudara, Gembala Rayon kita dan Ibu akan mengadakan perjalanan properti menuju ke tanah perjanjian ke Israel selama berapa hari ya? 8 hari atau 10 hari gitu ya, dengan biaya 2.500 sekian. Murah ya, 2.500 sekian dolar maksudnya, bukan rupiah. Doakan juga GBI Regensi 1 juga akan mengadakan yang belum pernah ke Israel, Yerusalem. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Pengen nggak? Sekali lagi, boleh angkat tangan? Jangan ragu-ragu sudah. Ini tanah perjanjian kok pada gini-gini. Jangan nanti daripada aku ngadapin padang gurun. Takut kalau ngadapin padang gurun. Padahal kan harus lewat padang gurun dulu baru tanah perjanjian. Siapa yang mau ke tanah perjanjian? Coba tangan tinggi-tinggi. Wow, banyak loh yang belum. Mau? Kita doa ya. Kita doa ya. Tuhan akan buktikan. Sekalipun semua resesi, kita resesi. Tuhan pasti berikan kelimpahan kepada kita. Dan dengan tepuk tangan bagi Allah. Padang gurun itu sementara. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita lihat di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi apa? Kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan apa? Dianggap hutan. Artinya apa? Kelimpahan. Ini dahsyat, Bapak Ibu. Jadi izinkanlah saudara, izinkanlah Tuhan berbicara ketika saudara di padang gurun. Jangan ditending. Wah, panggil pendoa. Putri, tolong doain saya. Masalah saya berat. Tolong tending masalah saya. Jangan, saudara. Ya, izinkan Tuhan berbicara. Justru di padang gurun ini kita merendahkan hati kita. Dan kita koreksi apakah kita lakukan perintah Tuhan atau tidak. Dan di padang gurun kita percaya bahwa sungguh-sungguh Tuhan pasti akan banyak berbicara kepada kita dan menuntun kita dalam kemenangan demi kemenangan yang ada. Amin. Dan yang terakhir, selesai. Saya bisa memuji
Namanya terakhir. Selesai sekarang ya. Kita musik bingung kan. Ya kita pamit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sungguh kami percaya. Kami bersyukur dalam kebenaran firman hari ini. Kami percaya hari ini Engkau berbicara kepada kami. Kami percaya hari ini firman memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur bila mana kami menghadapi masalah, persoalan kami masuk dalam padang gurun. Dan kami cuma mau berkata bahwa padang gurun itu adalah sementara. Ketika kami merendahkan diri kami, ketika kami taat melakukan setiap ketetapan dan perintah-Mu, maka kami percaya padang gurun itu akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan itu akan dianggap menjadi hutan buah-buahan. Artinya kami mengalami kelimpahan demi kelimpahan yang ada. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus bahwa padang gurun itu sementara. Padang gurun itu sementara. Dan Tuhan akan membawa kami dalam tanah perjanjian. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya di dalam waktu siang hari ini. Engkau tetap terus memberkati umat-Mu ya Tuhan. Mari saudara. Engkau yang punya persoalan, Engkau yang punya masalah. Sebuah ujian berkata, ujilah aku Tuhan. Biarlah ini juga hari ini menjadikan doamu saat ini. Saat engkau menghadapi padang gurun, biarlah Tuhan menguji hatimu. Apakah engkau tetap setia, tetap melakukan perintahnya, dan tetap terus berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Aku cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Apapun padang gurun saudara hari ini yang saudara hadapi, mari datang kepada Tuhan. Berterima kasih. Saudara masuk di padang gurun artinya saudara sudah keluar dari Mesir, dan sebentar lagi saudara akan masuk tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang penuh berkat-berkat Allah, tanah yang subur. Tanah di mana engkau bekerja akan menghasilkan banyak. Bahkan kebun yang kecil akan dianggap hutan buah-buahan. Artinya Tuhan sedang memperluas saudara. Dari yang kecil justru akan menjadi besar. Mengucap syukurlah hari ini. Apapun padang gurun saudara,
apapun persoalan saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan aku yang mengasihi dia. Mari saudara pribadi lepas pribadi saja ucap syukur. Mungkin suamimu tidak seperti yang kau harapkan, mungkin istrimu tidak seperti apa yang kau harapkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik atas hidupmu. Datanglah kepada dia hari ini. Datanglah kepada dia. Mungkin saudara sedang menghadapi jalan buntu. Saya percaya ketika di depanmu ada jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan yang lain sampai kau siap menerima berkat yang besar. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa sesuatu yang luar biasa, perubahan, oh Tuhan, pembentukan ya Tuhan daripada suara kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu yang memampukan kami, bukan hanya sekedar kami mendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan kami kembalikan segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, dari semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saya. Kita menjadi kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan karena memang. Daftarkan diri Anda melalui nomor 085103433399. Belum terbatas. Kami atas nama pekerja dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih
Tuhan untuk pesan-pesannya. Kiranya Tuhan terus pakai gembala kita, di mana ditempatkan pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan. Dan terus tambah-tambahkan Tuhan untuk gembala kita, dan Tuhan terus kasih kesehatan yang sempurna. Amin. Salam semuanya. Diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati firman Tuhan. Amin. Kita akan terus menjadi pelaku firman bersama yang mendengar. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah onsite GBI House of Miracle. Jika ada, mohon dengan kasih bisa mengangkat tangannya. Baik, kalau tidak ada, kita akan terus berdoa supaya Tuhan kirim jiwa itu baru di tempat ini. Amin. Pengumuman tanggal 13 November 2022. 1. Perayaan Natal GBI Ringin 1 akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 17.00 atau jam 5 sore dan pukul 20.00 atau jam 8 malam. Dikarenakan tempat terbatas, maka Bapak Ibu diharapkan mendaftar sesuai jam yang dikehendaki. Pendaftaran dibuka pada tanggal 13 November hari ini pada jam ibadah. Dan ibadah Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 11 siang seperti ibadah umum. 2. Prophetic Journey 6 Open Up the Gate 8 hari perjalanan prophetik ke Tanah Perjanjian Israel tanggal 8 sampai dengan 15 Februari 2023 bersama Gembala Rayon dan Ibu Pendeta Peter para Kemela dan Pendeta Christina para Kemela. Daftarkan diri Anda melalui nomor 0851 0343 3399 dengan Ibu Yuyun. Slot terbatas. Tuhan Yesus memberkati. 3. Aksi donor darah akan dilaksanakan pada tanggal 20 November pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Dihimbau bagi Bapak Ibu untuk dapat mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan jiwa. 4. Kami mengajak jemaat yang akan memberikan persembahan umum dan persepuluhan dapat memberikan melalui scan QRIS masing-masing suprayon bila bisa memakai GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menabur untuk perayaan Natal 2022, silakan Bapak Ibu mengambil amplop warna putih yang sudah disediakan. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saatnya memberi. Kita bagi berdiri. Kita angkat persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik, sangat baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Bahwasannya untuk selama-lamanya yang tak setia. Oh Bapa kami terima kasih, kami sudah berada di rumah yang kudus ini pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, kiranya pujian kami menjadi upaya yang kami dapat. Dan kami sudah mendengar firman-Mu yang telah menguatkan kami. Dunia firman menguatkan dan menjadi rema kehidupan kami. Anak bangsa yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dan kalau sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kehidupan kami. Dan berkat yang kami terima itu berasal daripada Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan, persembahan kami ini, kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, diakoni maupun persepuluhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlimpah-limpah. Dan yang mengolah persembahan ini menjadi roh kasih yang akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi sama-sama katakan. Saya ingin menambahkan pengumuman saya dalam media untuk menggunakan barcode-nya.
bagian registrasi Natal, seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Mas, bahwa kita akan mengadakan ibadah Natal. Saya percaya kita semua rindu untuk sama-sama ikut amin. Amin. Dan boleh ya, amin. Nah, untuk pendaftarannya itu dilakukan secara manual Bapak Ibu, tapi kita melakukan melalui barcode. Jadi barcode ini juga akan di-share oleh siapa pelaku yang ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ikut pool, kita dapat melakukan scan barcode di depan, nanti juga akan ditampilkan setelah ibadah selesai. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, barcode ini hanya berlaku untuk 3 orang. Sehingga ketika Bapak Ibu mempunyai anggota keluarga yang ingin didaftarkan lebih dari 3 orang, maka silakan melakukan pengisian barcode lebih dari 1 kali. Lalu, untuk yang kedua, jika Bapak Ibu ingin melakukan pengisian data untuk anak di bawah usia 10 tahun tidak perlu melakukan pengisian data, karena akan diarahkan kepada ibadah anak, sehingga hanya 10 tahun ke atas yang mengisi barcode ini. Lalu yang ketiga, silakan mengisi barcode ini dengan lengkap, sehingga untuk data Bapak Ibu Saudara juga akan kami rekam sebagai data jemaat, sehingga kami punya data jemaat Bapak Ibu dengan lengkap. Sekian pengumuman. Jika memang ada pertanyaan dan Bapak Ibu perlu bantuan untuk mengisi barcode ini, nanti dari tim teknis akan standby di depan setelah ibadah selesai. Mari silakan. Mari sama-sama kita kedua tangan kita. Baik Bapak Ibu, saya mau jelaskan kembali bahwa perayaan Natal kita adalah tanggal 24 Desember pukul 17 dan pukul 20. Hanya 2 kali ibadah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu diwajibkan mendaftar. Ya, diwajibkan mendaftar dan Bapak Ibu bisa tanya ke kantor terdekat bagian registrasi supaya Bapak Ibu nanti diarahkan dari mana cara mendaftarnya. Dan yang kedua, tadi tanggal 24 adalah ibadah, bukan ibadah, tapi perayaan Natal, gitu ya. Dan ibadah Natalnya adalah tanggal 25. Tanggal 25 Desember adalah hari Minggu. Jadi tetap kita ada ibadah Natal, yaitu seperti biasa, seperti ibadah pada umumnya, jam 7, jam 9, dan jam 11. Nah, ibadah Natal nanti di hari Minggu 25 Desember akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Dr. Insinyur Niko Nyataraharjo. Tadi lewat rekaman, ya bukan datang, enggak, ya lewat rekaman saja, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan pesan-pesan dari Gembala Pembina juga mengenai Natal pada tanggal 25. Oleh sebab itu Bapak Ibu silakan untuk mendaftar nanti setelah pulang dari tempat ini atau besok pun juga bisa. Tapi ingat bahwa terbatas sekali, ya karena masih pandemi. Jadi tolong Bapak Ibu segera mendaftar. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Semua percaya menerima berkat bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita semuanya.
sukses menyertai saudara. Amin.